Apalagi buaya muara sangat berbahaya, bahkan termasuk salah satu reptil paling mematikan di dunia. Seperti insiden serangan buaya di perairan Sungai Sangkuranai, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur yang menelan korban jiwa. Seorang warga berusia 36 tahun diterkam buaya saat sedang menjalang udang. Waduh, ngeri ya secret lovers. Lantas, apa yang terjadi jika seorang manusia punya kemampuan berkomunikasi dengan buaya? Apa benar dengan mantra dan doa, buaya bisa mengembalikan jasad yang telah tenggelam di dasar Sungai Musi? Hanya berjarak 25 menit dari pusat kota Palembang, Desa Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir memang punya ciri khas yang unik. Pengunjung akan melihat gapura berhiaskan 2 patung buaya yang menjadi gerbang Desa Pemulutan. Tak sekedar ornamen biasa, patung buaya ini lekat dengan misteri pawang buaya Desa Pemulutan. Ya, pawang buaya memang bukan hal yang aneh bagi warga Pemulutan. Kemampuan yang konon diwarisi dari buyang atau leluhur ini punya aura goib untuk menjinakkan buaya. Pulung atau sebutan warga setempat untuk sang pawang dipercaya warga sekitar mampu berkomunikasi dengan buaya untuk menemukan orang tenggelam di Sungai Musi. Iya, di Sungai Barat itu ya nyari dia, kita cari kan ya, itu aku kenal, dia dicari aja, mau diadu lagi dapat. Hasan yang merupakan warga dari Kecamatan Pemulutan, tepatnya di Desa Seribanding, adalah salah satu keturunan pawang buaya yang masih ada hingga sekarang. Ayah dari 5 anak ini mewarisi ilmu dari sang ayah. Diyakini, ilmu pulung memang hanya bisa diwarisi oleh keturunan langsung. Mulai bapak saya meninggal, itu mulai turun sama saya itu. Diperbantukan dengan orang yang membutuhkan. Kadang-kadang ada juga yang tenggelam, yang khusus yang gangguan masalah buaya. Itu bisa diperbantukan. Insya Allah banyak yang berhasil daripada yang tidak berhasil. Untuk proses pencarian korban tenggelam, Pulung tidaklah menyisir area seperti tim pencarian korban umumnya. Tahapan awal dimulai dari menyiapkan sesaji berupa klepon dari ketan hitam, nasi kuning, dan juga ayam panggang 1 ekor. 7 biji klepon, nasi kuning, kepala, ceker, dan jeroan ayam panggang diambil kemudian diberi doa khusus. Barulah Hasan pergi ke titik di mana mayat diperkirakan terakhir tenggelam untuk berdoa sekaligus membuang sesaji ke sungai. Itu untuk mengaturi yang penunggu tanahnya. Penunggu di situ kan yang itu diaturi, itulah makanya terjadinya kelihatan. Si mayit yang di dalam itu kelihatan di dalam banyu itu. Kadang-kadang kalau tidak itu belum di isyarat-isyaratnya itu belum dibayar, nah makanya kadang-kadang tidak kelihatan itu. Jika biasanya orang hilang di Sungai Musi baru muncul 3 hari kemudian, konon dengan kehadiran pawang akan mempermudah munculnya mayat. Namun, jika pawang sendiri, konon bisa menemukan mayat hanya dalam hitungan waktu sekejap saja. Tak hanya di kawasan Desa Pemulutan, Hasan seringkali menerima panggilan bantuan dari luar Kabupaten Ogan Ilir. Dari mitos lokal yang tersohor, diyakini ada buaya goib yang menguasai sepanjang aliran Sungai Musi. Itu sejarahnya menurut dari bapak kami orang juga. Orang yang tertua dulu memang ada memakai ilmu buaya, makanya dia meninggal itu jadi buaya. Itulah sering mengganggu istilahnya itu warga. Jadi kalau kadang-kadang kita tahu di sini namanya si A ini. Itu sering ganggu itu ya. Asal kejadiannya itu dari manusia juga.
Dua buaya goib itu dikenal dengan sebutan lonjung dan bekata. Lonjung dicirikan memiliki mulut panjang, sedangkan bekata memiliki mulut pendek. Dipercaya, lonjung inilah yang seringkali mengganggu manusia hingga tenggelam di dasar Sungai Musi. Untuk menghindari lonjung, ada sebuah pantangan bagi masyarakat Pemulutan yang berlaku ketika mereka berada di Sungai Musi. Mereka tidak akan membicarakan buaya ataupun menyebut buaya dengan kata buaya. Pawang ini memang bermula dari Pemulutan, gitu. Dan bahkan saya sendiri pernah mempunyai satu pengalaman pribadi bahwa ketika saya mengantarkan jenazah teman saya di sana, kita di pesan wanti-wanti masih di rumah duka itu, ketika menyeberang sungai itu kita tidak boleh bicara tentang misalnya buaya, bercerita tentang buaya. Yang mengejutkan, sebuah legenda menyebut bahwa mereka yang akan meninggal tenggelam di Sungai Musi punya tanda khusus di bagian tubuhnya. Biasa disebut wanci atau siung. Tanda khusus ini hanya bisa dilihat oleh seseorang yang memiliki ilmu supranatural. Hasan sendiri sering mengawasi anak-anak yang sering bermain di sungai untuk melihat apakah mereka memiliki wanci atau tidak. Kalau melihat orang yang ada wanci tadi, kalau dia jalan, walaupun tangannya ini, apa namanya ini? Sambil tangannya bergerak, namun penglihatan saya seolah-olah tangan itu tidak ada. Tidak ada. Kalau dianya kenanya sebelah, seolah-olah dia tangannya sebelah cuma bergeraknya. Sebelahnya seolah-olah nggak ada itu. Nggak ada. Kalau dia terkena keduanya itu seolah-olah nggak ada ya. Jika ada wanci, maka bagian tubuh antara jempol dan jari telunjuk tangan harus dicungkil menggunakan jarum hingga keluar darah. Darah tersebut kemudian diusap menggunakan pisang emas seraya dibacakan doa khusus. Menurut kepercayaan, hal ini bisa mencegah seseorang akan tenggelam di Sungai Musi karena dibawa buaya goib. Lantas, apakah benar bahwa seorang pawang mampu berkomunikasi dengan buaya Sungai Musi? Jika dilihat dari logika, mayat yang tenggelam di sungai biasanya akan mengapung setelah beberapa hari karena proses pembusukan dan gas di dalam tubuh. Kemungkinan ini bisa terjadi bersamaan dengan ritual pawang, seolah-olah ada hubungan sebab akibat. Meski tak bisa dibuktikan secara ilmiah, pawang buaya adalah bagian dari kearifan lokal dan tradisi spiritual masyarakat. Lebih dari sekedar kisah mistis, pawang buaya adalah bagian dari sebuah warisan budaya yang hidup di hati masyarakat Pemulutan. Terlepas dari benar atau tidaknya secara rasional, setidaknya kehadiran mereka tetap dihormati karena memberikan ketenangan bagi keluarga yang dilanda duka. Secret lovers, buaya muara merupakan reptil terbesar di dunia yang masih ada saat ini. Mereka bisa tumbuh hingga 7 meter dengan berat 1 ton. Ukuran yang jantan biasanya sepertiga lebih besar dan berat daripada betina. Bahayanya, serangan ganas buaya bisa menyebabkan luka parah hingga nyawa melayang. Terlebih, memiliki rahang dengan gigitan super kuat. Menariknya, meskipun ada istilah buaya darat, ternyata buaya jantan sebenarnya sangat setia karena hanya punya satu pasangan seumur hidup. Ya, di balik hewan agresif dan menyeramkan, spesies yang dilindungi ini berperan menjaga ekosistem, mengontrol populasi hewan lain, menjaga keanekaragaman hayati, dan memperbaiki kualitas air.